Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Suaranya kayak robot, Put. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang Bu. wabarakatuh. Oke, aku pakai headphone. Sebentar. Cek suara saya terdengar. Izin. Kayak robot, Put. Kedengaran. Kedengaran. Kayak robot. Agak serak-serak suaranya. Cek, Iya, cek. saya, Pak. Cek. Selamat siang. Masih kayak robot, Bang? Iya, kayak robot. Masih ya. Gak tahu. Cek. Udahlah, lanjut aja lah kita, Put. Anggap saja mawar, Bang. Oke, lanjut, Put. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terkait pengarahan lanjutan tentang COP, telah hadir bersama kita Bapak Sofyan Hadi. Beliau adalah pakar dari pembuatan aplikasi COP ini. Jadi nanti akan diberikan pengarahan tentang COP. Jadi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke Bapak Sofyan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Sofyan, disilakan. Ya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan COP, Bapak Ibu, serta ini ada Pak Nur Hadi, Pak, mohon izin, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga waktu Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, namun bisa hadir di kesempatan kali ini. Put, tolong dipin atau gimana, Put? Nggak kelihatan saya, Put. Oke, baik. Yang hadir di sudah ketuanya, mohon izin bertanya. Bapak Ibu yang hadir di sini ketua dan sekretaris ya? Oke, baik. Untuk pengembangan kompetensi COP ini, Pak, memang ini modelnya baru, terus juga sifatnya mandiri, jadi tidak terstruktur. Jadi setiap pembelajaran memang kalau kita lakukan itu ada dokumentasinya. Jadi kalau pembelajaran yang terstruktur seperti pelatihan, yang melakukan dokumentasi itu kita, Pak, biasanya di penyelenggara pelatihan. Jadi kita dokumentasinya itu berupa rekaman kegiatan, itu kita record semuanya. Nah, untuk yang pembelajaran non-klasikal, sifatnya komunitas, jadi data dukung itu pun harus ada, begitu, Pak. Nah, kita di COP, kita minta tolong komunitas yang melakukan bukti kegiatan pembelajaran tersebut. Nanti ke depannya juga memang teman-teman di UPT melalui Kanwil, nanti bisa juga, Pak, kami merencanakan ke depannya COP ini diajukan secara mandiri. Jadi kalau saat ini kan kita memanggil peserta begitu. Nanti ke depannya COP ini bisa diselenggarakan secara mandiri melalui Kanwil gitu, Pak, menggunakan aplikasi COP kita. Nah, tentunya pembelajaran yang dilakukan harus terverifikasi, Pak. Jadi kami dalam mengeluarkan nanti sertifikat berapa JP-nya pembelajarannya harus ada buktinya begitu. Bahwa memang kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Nah, dalam hal ini untuk COP seperti yang saya sebutkan tadi harus ada tadi bukti rekaman kegiatannya berupa kalau menggunakan
virtual seperti ini pakai Zoom, nanti ada rekaman videonya. Kemudian untuk yang individu nanti learning journal gitu. Jadi seluruh anggota COP harus membuat learning journal. Baik ketua, sekretaris maupun anggota harus membuat learning journal. Nah, data dukungnya sebentar. Nah, terkait persyaratan, terus bagaimana aplikasinya, itu sebenarnya sudah ada. Saya mereview sedikit sebentar. Nanti teknisnya saya jelaskan sedikit di sini. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini saya pakai akun teman saya. Karena kalau pakai akun saya admin, menunya banyak, nanti Bapak Ibu bingung. Jadi saya pakai akun rekan saya, namanya Asy Adistiari ya. Nah di panduan ini Pak, ini sudah sangat jelas bagaimana COP ini dilaksanakan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga terkait yang evaluasi pembelajarannya. Jadi di sini ada penerimaan pengajuan konversi JP, itu syaratnya apa aja. Kemudian nanti ada form-formnya Pak. Jadi nanti di sini tinggal di-download formnya Nutelensi Diskusi. Bu Putri, tolong Bu Putri. Oke, sip. Terkait formnya, terus terkait learning journalnya juga ada. Nah, kalau kita lihat Pak, data dukung itu ada yang sifatnya dia komunitas dan ada individu. Jadi dia pengumpulannya kolektif dan ada yang individu. Tergantung metode pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu tuh di sini dikumpulkan yang ketua sebagai koordinator Pak untuk pengumpulan data dukung komunitas. Begitu. Jadi seperti saya contohkan, kalau misalnya dia diskusi tatap muka virtual, jadi kita seperti ini Pak, diskusi tatap muka virtual. Nah ini komunitas nanti merekam Pak. Jadi boleh nanti tinggal dipilih temennya siapa yang punya video atau jaringan internetnya bagus di kantor, gitu. Nah melakukan rekaman Zoom, gitu. Jadi Zoom-nya di record. Nah setelah di record ditaruh di mana, begitu. Nah itu kan pertanyaannya Pak ya. Nanti kita jelaskan. Nah kemudian yang komunitas juga ada Nutelensi Pak. Untuk diskusi web, forum, jadi di aplikasi COP ini kita menyediakan berbagai model lah gitu untuk melakukan pembelajaran. Jadi biar lebih fleksibel begitu Pak. Jadi kalau misalnya kira-kira, duh saya susah nih untuk tatap muka secara virtual, karena mungkin jamnya padat, ya kita bisa diskusi gitu. Jadi dibuka saja diskusinya itu sampai berapa hari, gitu. Bukan berapa hari, mohon maaf, dari pagi sampai jam 23.00 ya, agar lama waktunya, begitu. Itu juga boleh. Nah itu cuma hanya ada Nutelensi saja, karena dia kan bentuknya web forum, jadi nggak ada rekaman video. Jadi sifatnya hanya Nutelensi diskusi saja. Nah kemudian ada ceramah juga Pak. Ceramah ini mirip lah sama dengan tatap muka virtual yang diskusi. Data dukungnya, sama-sama rekaman kegiatan. Nah Bapak Ibu yang sebagai ketua dan sekretaris tentunya memiliki akses yang berbeda ketimbang anggota, begitu Pak. Salah satunya itu untuk mendaftarkan kegiatan. Jadi selama ini yang overview kebijakan pertama, terus yang tadi pembelajaran apa ya? Ini contohnya pemeriksa keimigrasian ya. Ini contohnya pemeriksa keimigrasian di kegiatan, mohon izin Pak. Nah, ini ada 2 kegiatan yang sudah dilaksanakan, Pak. Jadi di kegiatan, ada kegiatan yang dilaksanakan ini sudah 2.
Yang pertama, pengantar pemeriksa keimigrasian, kemudian ini overview kebijakan penyelenggaraan COP. Nah, sudah 2 nih Pak, dilaksanakan kegiatannya. Nah, selama ini yang bikin kegiatan masih penyelenggara. Nanti ke depannya yang buat kegiatan ini si ketua maupun sekretaris Pak yang memiliki akses. Saya contohkan. Nah, jadi akun Ibu Asi Adistari ini dia statusnya sebagai sekretaris. Beliau ini bisa membuat kegiatan. Jadi kalau di akun biasa itu nggak punya nih Pak, yang begini nih, tombol tambah kegiatannya nggak punya. Yang punya itu hanya ketua dan sekretaris. Nah, saat kita ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini harus didaftarkan dulu Pak kegiatannya. Tujuannya apa? Nanti untuk tempat rekan-rekannya absen. Begitu. Terus juga nanti untuk diajukan kegiatan tersebut untuk konversi JP. Nah, saya contohkan. Nah, sebenarnya video ini Pak bisa ditonton, bisa dilihat di sini. Di panduan aplikasi, nih ada. Mendaftarkan kegiatan dan bukti pembelajaran komunitas. Ini ada videonya. Mendaftarkan kegiatan dan bukti pembelajaran komunitas. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya kurang jelas, nanti di sini. Ini untuk panduan untuk ketua dan sekretaris. Nah, setelah melakukan penyusunan rencana belajar, jadi hari ini Bapak Ibu telah membuat penyusunan rencana pembelajaran. Jadi dalam waktu tentang pembelajaran yang diberikan, disampaikan nih, kegiatan pembelajarannya apa aja, strateginya apa. Jadi misalnya ada 3 kali pertemuan, kita virtual. Kemudian ada juga nanti tugas. Nah, itu strateginya masing-masing komunitas apa untuk mencapai target JP yang diinginkan. Jadi kami mengusulkan bahwa dalam kegiatan 2 minggu ya kalau nggak salah itu, ada 14 JP. Jadi kalau dibagi 2 itu ada 7 kegiatan. Jadi selama 2 minggu itu ada 7 kegiatan. Yang 1 harinya maksimum 2 JP. Nah, strateginya sudah kami sampaikan ke pakar macam-macam. Boleh tatap muka secara virtual, sifatnya pemaparan materi, bisa sifatnya dia ceramah, pemaparan materi itu ceramah, kemudian diskusi secara virtual atau menggunakan forum gitu. Jadi, nah ini forumnya contohnya. Jadi dibuat forum diskusinya, kayak contohnya nih, kayak tantangan metode pelatihan jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah nanti dibuka diskusinya, kira-kira nanti mau berdiskusi tentang apa. Nah jadi ini di sini diskusinya tentang berikan tanggapan dan solusi rekan-rekan dalam meminimalisir persoalan yang timbul dari metode pembelatihan jarak jauh. Nah ini diskusinya. Nanti silakan berdiskusi panjang di bawahnya. Ini metode ceramah. Nah terkait tata caranya juga sudah ada di penggunaan forum diskusi. Nah, nanti bagaimana cara membuat forum diskusi? Nah, itu bisa dilakukan. Nah, untuk pembuatan forum diskusi, itu semua anggota bisa membuat forum diskusi. Jadi pakar bisa, ketua bisa, sekretaris bisa, anggota biasa juga bisa untuk membuat forum diskusi. Nah, itu tergantung nanti Bapak Ibu strategi pembelajarannya mau pakai apa, begitu. Nah, kalau yang forum diskusi itu enaknya bisa panjang waktunya. Jadi bisa dari pagi sampai malam dihidupkan aja. Bahwa nanti kita diskusi 1 hari penuh gitu. Jadi ya kalau misalnya kita sempat nanti jam kosong kita berdiskusi begitu. Jam istirahat atau pulang atau nanti ketika lagi bekerja begitu ya. Itu bisa diisi.
Nah, kemudian tugas Bapak Ibu yang sebagai ketua maupun sekretaris itu menambahkan kegiatan, Pak. Ditambahkan kegiatannya. Apa nih kegiatannya? Nah, saat ini yang membuat Zoom juga penyelenggara, Pak. Nanti Zoom-nya itu diserahkan ke peserta. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja nanti orang-orangnya. Teman-teman Bapak Ibu yang kira-kira nanti mau membuatkan Zoom-nya. Bu Putri, Zoom-nya sudah diberikan belum akunnya ke masing-masing peserta? Ke masing-masing komunitas? Halo, Bu Putri? Bu Putri atau Bu Isda? Gimana Mas Sofian tadi? Zoom-nya sudah diserahkan belum? Dikasih akunnya Belum, ke masing-masing? untuk Zoom masih kita yang pegang. Nantinya akan kita sampaikan ke sekretaris masing-masing. Oke. Nah, nanti Zoom-nya itu dikasih ke sekretarisnya. Nanti kalau misalnya mau pertemuan, dibuatkan Zoom-nya. Begitu. Nah, kegiatannya dicantumkan, Pak, di sini. Jadi misal besok mau melakukan kegiatan, judulnya misalnya strategi pembelajaran COP gitu ya, pembahasannya. Atau evaluasi lah misalnya. Evaluasi pembelajaran COP. Tinggal dibuat, Pak, tanggal berapa nanti mau bikin kegiatannya. Misalnya besok dari jam 13.00 sampai dengan 15.00 misalnya, Pak. Nah, jadi dia maksimal nanti perhitungan JP-nya 2 JP. Jadi kalau kurang, misalnya hanya pembelajaran ini 1 JP, ya dihitungi 1 JP. Nah, tapi saya yakin pasti lebih dari 2 JP. Kalau lebih dari 2 JP, maka perhitungannya hanya 1 JP saja. Nah, nanti tinggal dipilih, Pak, metode pembelajarannya apa. Apakah dia diskusi tatap muka, atau diskusi web forum, atau ceramah. Nah, nanti Bapak Ibu yang milih setelah hasil diskusi antara komunitas dengan si pakar gitu. Ini misal saya bikin untuk besok ya diskusi tatap muka virtual. Nanti deskripsi keterangannya apa? Membahas tentang strategi pembelajaran bukan ya. Membahas tentang evaluasi COP yang telah dilaksanakan misalnya. Nah, narasumbernya, Pak, ini boleh nanti kalau misalnya narasumbernya kira-kira bisa dari pakar, silahkan pakarnya nanti yang memberikan materi. Namun kalau kira-kira setelah diskusi sama pakar, wah saya kurang relevan nih memberikan informasi gitu. Misalnya tahun lalu tuh anak-anak dari COP mana gitu saya lupa, mereka mengundang dari Mendagri, Pak, begitu. Bisa juga begitu. Jadi nanti tinggal hubungi PIC-nya, Bu, kami ingin melaksanakan pembelajaran, tapi narasumbernya dari A, dari B, dari C, begitu. Itu nanti bisa. Jadi tinggal dikasih tahu, tapi kasih tahunya jangan mendadak, Pak. Misalnya beberapa hari sebelumnya, begitu kalau yang dari luar. Karena kami nanti dari Balai Diklat akan menyurati ke bagian tersebut atau ke kementerian tersebut untuk narasumber yang Bapak inginkan, gitu. Kalau yang di dalam kementerian biasanya agak jauh-jauh hari, Pak, gitu. Misalnya 3-4 hari begitu biar kami bisa menyurati. Tapi kalau dalam kementerian biasanya cepat. Ya. Jadi kalau
jangan misalnya besok mau kegiatan, hari ini disampaikan ke PIC-nya Pak, nanti sulit kami untuk mencarikan narasumber. Jadi kalau misalnya kira-kira butuh narasumber dari luar, baik dari kementerian kita atau dari luar kementerian, nanti silahkan menghubungi. Jadi misalnya narasumber ini dari BPSDM ya, misalnya Pak, narasumber. Misalnya dari BPSDM, Asep Rohimat. Nah, ini ada Asep Rohimat. Ini Kabid Kasubit ya salah. Kabid atau Kasubit. Oh, ini bukan. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Pokoknya dia di bagian evaluasi BPSDM lah begitu. Dibikin catatan misalnya 15 menit sebelum kegiatan sudah hadir. Nah, Bapak Ibu nanti bikin dulu nih Zoom-nya. Dibikin Zoom-nya, kasih tautannya, ID cloud-nya apa. Contoh, sebentar. Mana tadi? Oke. Contoh tautannya misalnya ya. Nah, ini sudah ada, Pak. Jadi di kegiatan yang akan datang, itu sudah ada evaluasi pembelajaran COP. Nah, jadi tugasnya ketua atau sekretaris nanti membuatkan kegiatan pembelajarnya, Pak, mendaftarkan gitu. Jadi yang sudah dirancang, didaftarkan. Itu. Nah, jika misalnya ternyata kita ganti jam nih, begitu. Nanti diedit Pak, diedit informasi kegiatannya, diganti tanggalnya maupun jamnya sesuai yang terbaru, begitu. Nah itu tugas yang ketua maupun sekretaris. Karena yang memiliki akses untuk tambah kegiatan itu hanya ketua dan sekretaris. Sampai sini dulu ada bertanya nggak Pak? Sebelum saya lanjut ke yang lain. Mohon izin dari Pak Sofian ya, Siap, dari siap Pak. ini. Ini tadi setiap kegiatan kan kita dokumentasikan, apakah melalui rekam video atau notulensi dan sebagainya. Saya terus terang masih asing ya kalau merekam video itu bagaimana itu caranya. Kalau notulensi kan ada formnya tadi ya, ada formnya, kemudian form jurnal, jurnal juga ada formnya. Tapi kalau rekam video ini gimana caranya? Mohon maaf ini karena kegagalan saya dalam mengakses IT kali ini. Siap Pak. Jadi, Pak Sofian. Siap. Mohon izin Pak. Jadi di komunitas bukan berarti, jadi pengumpulan data dukung komunitas itu bukan berarti yang mengumpulkan data dukungnya si ketua maupun sekretaris Pak. Jadi seluruh anggota. Begitu. Jadi nanti bisa digilir aja Pak. Bisa digilir, diobrolkan kira-kira nanti siapa yang memiliki misalnya kemampuannya macam-macam Pak. Ada penggunaan IT maupun sarana IT. Ada yang bisa melakukan
melakukan, tapi sarana IT-nya jelek, Pak. Contohnya kayak internetnya buruk, begitu. Nah, nanti rekamannya itu dalam bentuk rekaman recording Zoom. Nah, kalau di Zoom ini bisa terlihat nggak ya kalau sepertinya kalau saya share screen tidak terlihat nih tombol-tombol yang ada di Zoom ini. Gimana ya caranya sebentar? Saya screenshot aja kali ya. Bukan berada di aplikasi ya Pak Sofyan? Bukan. Oh, oke. Jadi di aplikasinya COP itu Pak hanya mendaftarkan saja nanti bentuknya. Ya, kalau Jadi memang gimana siapa? kalau di aplikasi tadi kan ada form notulen, ada form jurnal. Saya pikir ada juga aplikasi yang berkenaan dengan rekam video, kita nggak Oh, ada ya? tidak ada, Pak. Jadi kita nanti merekam videonya menggunakan Zoom Meeting aja, gitu. Menggunakan Zoom Meeting. Nanti setelah ini nanti saya jelaskan Pak tentang pengumpulan data dukung komunitas. Jadi saat ini saya lagi menjelaskan terkait pembuatan kegiatan dulu. Ini ada dua nih Pak pembahasannya. Yang pertama kita mau mendaftarkan kegiatan terlebih dahulu. Setelah kegiatan pembelajaran terdaftar, rekan-rekan kita saat waktunya proses pembelajaran melakukan absensi. Kalau dia tidak absensi, nantinya tidak bisa mengajukan konversi JP, gitu Pak. Jadi tahapan itu sederhananya tim komunitas lah begitu bersama pakar merancang dulu kegiatannya apa. Setelah merancang, si ketua maupun sekretaris mendaftarkan kegiatan tersebut ke dalam aplikasi. Nah, gitu. Mendaftarkannya boleh secara keseluruhan. Jadi misalnya kira-kira kita 2 minggu ini ada 5 kegiatan, langsung didaftarkan 5-5-nya, boleh. Atau satu-satu dulu, boleh juga Pak. Misalnya besok nih kita mau melakukan, kita daftarin hari ini. Begitu satu kegiatan. Nah, tugas ketua dan sekretaris itu mendaftarkan kegiatan tersebut. Fungsinya tadi yang pertama, untuk tempat cantolan rekan-rekan itu presensi. Jadi presensi kegiatannya per pembelajaran. Begitu. Jadi nggak kayak di Simpek gitu ya, ada tombol absen, absen, absen. Enggak. Jadi kegiatannya dahulu dibuat, kemudian nanti presensinya di kegiatan tersebut. Begitu Pak, mohon izin. Terkait nanti pengumpulan data dukung untuk komunitas, nanti saya jelaskan selanjutnya nih, habis ini Pak. Untuk pembahasan pembuatan kegiatan, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Kegiatan Baik Pak Sofyan, terima kasih. Saya ingin konfirmasi ke ini, sekretaris saya Ibu Nurul Aini. Kira-kira yang dijelaskan karena saya nggak paham ya. Artinya keterbatasan IT saya sehingga saya kurang paham. Saya konfirmasi aja ke Ibu Nurul Aini. Gimana Bu Nurul Aini dari penjelasan Pak Sofyan? Sudah paham kok Pak. Paling Baik. tadi Zoom-nya, link Zoom-nya aja karena nanti kan Zoom-nya dikasih sama Bu Isda katanya gitu. Oh, baik. Tapi tadi caranya udah mulai paham kok Pak. Baik, kelas penyuluh hukum siap Pak, insya Allah Pak. Siap Pak, siap. Jadi tahun 2020 Pak, penyuluh hukum itu luar biasa, sampai bikin karya tulis Pak. Jadi mudah-mudahan tahun ini terus semangat ya Pak. Insya Allah targetnya bukan sekedar karya tulis, tetapi minimal jurnal. Wah, luar biasa. Iya, siap Pak. Jadi sebenarnya COP ini seru sekali Pak. Jadi ini sebenarnya tahap awal kami untuk COP yang lebih luas begitu. Kedepannya nanti rekan-rekan di UPT yang mau belajar tapi tidak punya fasilitas Pak, kapan sih Kama dipanggil buat latihan, kapan sih Pak gitu. Itu jumlahnya ada 64.000 Pak. Duitnya sedikit kita. Orangnya sedikit, jadi tidak memungkinkan untuk pelatihan yang terstruktur semua. Jadi memang yang dipilih itu hanya yang gap kompetensinya terlalu jauh Pak, atau ada untuk spesifik keahlian khusus seperti JFT begitu.
Nah, namun bagaimana teman-teman kita yang lain yang mau mengembangkan kompetensi? Jadi ada ibarat tuh Pak, katanya pelatihan itu habis lasar CPNS, habis itu udah sampai pensiun, gitu Pak. Nah, kita sedih ya Pak ya dengarnya ya, seperti itu. Nah, kedepannya dengan adanya COP ini kita fasilitasi Pak. Jadi kira-kira teman-teman yang mau belajar, ayo monggo dipersilahkan. Nanti kita fasilitasi, kita cari tenaga pengajarnya, mau belajar apa gitu loh Pak. Itu sebenarnya cita-cita besar kami Pak, gitu. Baik, Pak Untuk Sofian. COP Pak gitu. Sofian, Ya, siap. diksi yang baru saja Bapak sampaikan tadi bahwa setelah latsar CPNS tidak lagi ada latsar, itu keliru. Saya sampai sekarang hampir pensiun latsar terus. Diklat terus sampai sekarang. Iya Pak. Iya. Jadi memang benar Pak. Jadi saya dulu pernah di UPT Pak. Saya pernah di UPT di Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Itu bahkan banyak yang mau pensiun belum pernah Pak menginjakkan kakinya di BPSDM. Begitu. Jadi cuma tahu namanya doang Pak. BPSDM itu di sana tuh katanya di daerah Jawa sana, tapi nggak pernah menginjakkan kaki di BPSDM. Nah itu sedih sebenarnya Pak kita dengar kayak gitu. Iya. Begitu. Baik, Pak. Lanjut Pak, lanjut. Ya baik, lanjut ya. Nah jadi mungkin untuk yang mendaftarkan kegiatan sepertinya sudah bisa lah rekan-rekan ya begitu, mohon izin. Nah untuk saya mau bertanya dulu Pak, kira-kira tadi obrolan dengan pakarnya, apakah ada tuh Pak pembahasan nanti mau pembelajaran secara forum diskusi Pak, Bapak Ibu? Ya, tentu saja kami akan menggunakan itu, media itu, di forum diskusi. Oke, baik. Nah, untuk yang forum diskusi, saya contohkan ya Bapak. Ini diskusi web forum ya. Nah, ini dia minta tautan, Pak. Dia minta tautan selama diskusi web forum ya. Nah, ini minta tautan, jadi kalau disimpan ini nggak bisa, dia minta tautan diskusinya apa, begitu. Nah, jadi bisa dibuat forum diskusinya dulu di sini. Buat forum diskusi. Nah, yang buat forum diskusi ini bukan hanya ketua maupun sekretaris, pakar pun bisa. Anggota bisa, pakar bisa. Jadi misalnya besok kita mau diskusi terkait materi A gitu. Tolong buatkan forum diskusinya. Nanti tinggal diminta saja anggotanya untuk buatkan diskusinya. Nah, kalau untuk bikin diskusi sederhana, ada juga panduan membuat diskusi, judul topiknya apa, nanti narasi pembuka diskusinya apa, misalnya rekan-rekan, kita besok akan melaksanakan diskusi, materinya ini, pembahasannya ini, bla 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 lah begitu Pak intinya. Intinya ini ada judulnya, ada narasi pembuka diskusinya. Tinggal dibuatkan. Setelah terbuat, nah ini contohnya, ini contoh saja Pak. Sudah ada, tinggal diklik salin alamat link. Ya, diskusi gitu. Nah, untuk judul kegiatan mohon izin Bapak Ibu nanti dibuatkan judulnya yang bagus ya Pak. Judul kegiatannya itu karena nanti akan muncul di sertifikat. Jadi di halaman belakang itu muncul Pak kegiatan pembelajarannya gitu. Jadi nanti misalnya
diskusi strategi pengembangan kompetensi corporate university. Nanti ada metode pembelajarannya, diskusi web forum, atau ceramah, ada nanti. Jadi mohon izin Bapak Ibu, bikin judul kegiatannya ini yang bagus lah, begitu. Karena nanti akan muncul di sertifikat. Namun kami pun nanti dari evaluator, Pak, lagi rapat tentang penetapan jumlah JP peserta, itu kami akan lihat juga. Jadi kalau misalnya ada yang typo atau misalnya kurang bagus gitu judulnya, kami akan ganti, tapi tidak merubah maksud dan tujuan judul itu begitu. Gitu. Tapi kami mohon kiranya nanti membuat judul itu yang bagus karena akan tampil di sertifikat begitu. Jadi kalau di pelatihan itu kan Pak, ada tuh misalnya tentang penggunaan perangkat kalau di lapas ya, penggunaan perangkat pengamanan misalnya gitu. Intelijen dasar, ada tuh di pengamanan begitu nabucinya. Nah, kira-kira nanti Bapak Ibu bikin nih judulnya yang bagus. Nanti akan muncul di halaman kedua di sertifikat. Nah, tautan yang tadi tinggal di paste saja. Kemudian disimpan. Gitu. Kalau untuk yang forum begitu. Kemudian mohon izin kita beralih ke bagian yang kedua, Pak, tentang pengumpulan data dukung untuk komunitas. Ini sama, masih halaman yang sama tentang kegiatan. Jadi di kegiatan ini ada kegiatan yang sedang berlangsung, kegiatan yang akan datang, kegiatan selesai dilaksanakan. Jadi rekan-rekan tadi sudah melaksanakan absensi tentunya yang di sub ini, kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, untuk pendaftaran kegiatan yang telah selesai begitu, ini yang di menu yang biru, Pak. Kegiatan selesai dilaksanakan. Oke. Di kegiatan dilaksanakan ini ada bukti kegiatan pembelajarannya. Begitu. Nah, bukti kegiatan pembelajaran itu tergantung tadi, Pak, dari metodenya apa. Kalau diskusi, dia nggak perlu rekaman. Tadi, hanya butuh notulensi. Oke. Contohkan, ini sudah lengkap ya. Bukti kegiatannya ada rekaman, ada bahan paparan. Nah, ini overview kebijakan penyelenggaraan COP. Nah, di sini masih kosong nih, Pak. Kegiatan kebijakan penyelenggaraan Latsar masa pandemi COVID-19. Nah, ini belum ada bukti rekaman videonya maupun bahan paparannya. Nanti mohon disesuaikan saja, Pak ya. Kira-kira apa nih bahannya sesuai dengan panduan tadi. Kalau video ya berarti dia video. Kalau bahan paparan ya dia bahan paparan. Nah, menu ini itu hanya ada di ketua dan sekretaris saja. Menu ini. Tapi bukan berarti yang mengupload di sini ketua maupun sekretaris. Saya contohkan. Nah, ini pilih video. Nah, video yang dipilih ini, Pak, video yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di menu video. Walaupun ini menu ini yang didaftarkan ketua dan sekretaris, tapi nanti bisa, Pak, yang menguploadnya itu orang lain. Jadi mengupload bukti videonya di sini. Kemudian nanti berkas-berkasnya kok seperti paparan, seperti notulensi, nah uploadnya di sini. Nah, tinggal tambah berkas, upload dokumennya. Begitu. Nah, untuk video yang di sini, Pak, kami tuh mengalami hambatan lah begitu. Karena video itu bentuknya besar. Jadi video itu biasanya sampai ratusan mega atau puluhan mega, Pak. Itu tidak mungkin di-upload di aplikasi karena memang keterbatasan resource yang kami miliki. Jadi
solusi sementara saat ini, Pak. Solusi sementara saat ini kami menggunakan YouTube untuk menguploadnya. Lalu YouTube yang dipakai YouTube apa? Kan begitu, Pak. Apakah YouTube peserta masing-masing atau YouTube-nya Balai Diklat gitu. Nah, jawabannya setelah kami diskusi YouTube-nya Balai Diklat. Jadi kami buat satu akun COP Balai Diklat. Nantinya siapa yang ingin, Pak? Nanti bukan hanya sekretaris sama ketua ya, Pak. Nanti ditunjuk saja. Kira-kira yang ingin mengupload nanti itu siapa? Akun Google-nya nanti kami tambahkan di YouTube. Sehingga nantinya bisa mengupload di akunnya COP Balai Diklat Kepri. Begitu. Jadi mengupload videonya tidak di aplikasi COP ini, dia hanya mendaftarkan linknya saja, Pak. Nah, jadi saya contohkan, tambah video. Saya contohkan, misal ya, Pak. Setelah diupload, linknya ditaruh. Selanjutnya, judulnya apa, misalnya ya. Keterangannya, kemudian kategorinya bisa pakai kategori yang rekan-rekan lain pernah daftarkan, atau kira-kira mau kategori apa, terserah. Misalnya panduan. Dah, begitu Pak. Nah, jadi sudah terdaftar di kegiatan, bisa kita pilih nanti. Nah, kalau untuk mendaftarkannya hanya si sekretaris maupun ketua. Nah, tadi ini videonya. Nah, begitu Pak. Kalau berkasnya, apa silahkan. Contohkan saja ya. Saya ganti deh contohnya ya. Ini misalnya notulensi. Pembelajarannya. Nah, misal kita mau ngupload notulensi nih, Pak. Apalah begitu ya Pak ya, keterangannya. Terserah nanti mau isi keterangannya apa, atau mau di strip juga boleh. Nah, ini contohnya notulensi pembelajaran yang pertama. Tapi nanti namanya biar kelihatan, biar tahu kita namanya sesuai dengan pembelajarannya apa begitu. Nah, yang ini yang baru kita upload tadi dipilih. Sorry, bukan. Nah, sudah Pak. Nah, jadi tugas ketua dan sekretaris itu Pak. Tadi mendaftarkan kegiatan pembelajaran, kemudian mendaftarkan bukti kegiatannya. Nah, yang mengupload di sini tadi video maupun berkas itu bisa seluruh anggota. Jadi misal, tolong nanti yang mengupload berkas ke aplikasi Bapak A, kemudian nanti yang mengupload video Bapak B, gitu. Nah, ketua dan sekretaris yang tinggal mendaftar
mendaftarkan saja, Pak. Begitu. Untuk yang sesi kedua seperti itu, mohon izin Bapak Ibu ada yang bertanya? Ya, izin Pak mau bertanya. Mm-mm. Kalau untuk Silakan. mengumpulkan data dukungnya itu yang bukti kegiatannya itu memang harus selesai kegiatan itu, misalnya hari itu kegiatannya harus hari itu juga dikumpulkan, harus didaftarkan atau mungkin boleh dirapel gitu atau gimana Pak? Nah, saran saya langsung dikerjakan karena nanti setelah Zoom ini saya bagikan link video untuk pengajuan konversi individu. Nanti saya bagikan. Nah, di situ ada data dukung komunitasnya. Jadi teman-temannya nanti tidak bisa mengajukan konversi JP sebelum nanti si perangkat komunitas kayak ketua dan sekretarisnya mendaftarkan hal tersebut gitu. Nah, ini kan kita juga punya batas waktu. Jadi sampai tanggal berapa ya pendaftaran itu? Saya lihat dulu ya. Sampai tanggal 15 November, Bu. Jadi sampai 15 November itu batas akhir pengajuan konversi individu. Nah, nanti itu sulit. Terus kami juga di evaluator, Bu, ada cuma punya waktu 3 hari untuk memverifikasi data permohonan. Jadi sebenarnya COP tahun ini itu sangat mudah untuk pengajuan konversi JP-nya. Jadi kalau tahun 2020 itu para peserta harus membuat laporan. Jadi kayak laporan kegiatan dalam tahun dulu lebih lama, Bu. Tahun 2020 itu kami selenggarakan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh mereka bikin kegiatan, di akhir bikin laporan. Kemudian laporan itu dikirim ke kami periksa. Itu sampai 1 dus kali, Bu, banyaknya laporannya. Nah, untuk saat ini setelah kami evaluasi tidak perlulah bikin laporan sabrek-abrek seperti itu, begitu. Cukup bukti kegiatan yang dikumpulkan oleh komunitas dan untuk yang individu learning journal. Learning journalnya pun yang sederhana saja. Kalau kami cuma nanya tentang pemahaman apa yang dipahami peserta, kemudian kira-kira relevansinya buat organisasi apa. Udah, itu saja cukup gitu. Nah, jadi Bapak Ibu mohon kiranya nanti yang petugas kelas secepat mungkin begitu untuk melakukan upload gitu ya untuk data dukung komunitas agar rekan-rekannya nanti bisa mengajukannya cepat begitu. Saya contohkan nih, saya lihat nanti saya bagikan Bu ada link di grup masing-masing nanti link terkait pengajuan konversi JP. Mohon izin saya share screen ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di videonya. Proses pengajuan konversi JP itu, ini contohnya. Jadi setiap kegiatan pembelajaran langsung diajukan nanti, Bu. Nanti ada videonya saya bagikan. Saya cuma mau melihatkan saja. Ini halaman verifikasinya, begitu. Ini halaman verifikasinya, baik yang terlihat oleh si pengguna maupun si verifikator. Nah, ini di sini ada bukti kegiatan pembelajaran. Salah satunya itu presensi. Jadi presensinya, kenapa Bapak Ibu diminta untuk screenshot? Karena nanti akan tampil di sini.
Nah, tampil nih. Jadi di halaman ini si verifikator tuh bisa melihat, oh iya, yang datang itu memang dia gitu. Gitu. Misalnya kita lihat, wah ini nih benar. Kemudian ada rekaman kegiatan. Nah, ini rekaman kegiatan ini yang Bapak Ibu upload tadi di bukti kegiatan. Jadi kalau tidak diupload, nanti rekaman kegiatannya kosong. Kemudian nanti Bapak Ibu juga ngupload modul. Jadi misalnya ada materi atau paparan dari pakarnya atau dari narasumber lainnya, begitu. Nanti muncul di sini. Kalau belum diupload, tadi yang belum didaftarkan oleh si sekretaris maupun ketua, ini nggak muncul. Nah, nanti si peserta tinggal satu doang kan Bu data dukungnya, learning journal. Nah, tinggal mengupload learning journal. Udah. Diajukan verifikasi, ini menunggu verifikator mengevaluasi. Jadi dilihat nih sama verifikator, oh iya benar, sudah melaksanakan kegiatan, sudah ada presensinya, rekaman kegiatannya benar, ada modulnya benar, atau notulensi gitu ya. Sudah bikin learning journal, tinggal di-approve. Oke, berapa JP? Nanti total di sini berganti Bu, yang tadinya 0 menjadi 2 JP. Nah, kegiatan ini terus berulang sampai setiap kegiatan pembelajaran itu selesai. Nanti ada total di sini, Bu. Totalnya berapa? 20, bisa 15. Jadi Bapak Ibu mengetahui kira-kira saya ini dapatnya berapa JP sudah gitu. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi mohon izin yang ingin bertanya? Atau komentar? Boleh, Pak. Kebetulan saya di bagian evaluasi gitu. Apa aja, mau komentar baik, mau komentar buruk, Pak. Karena memang tugas kami di evaluasi itu menerima semua masukan, saran, dan kritik. Jadi udah terbiasa. Kalau misalnya komentarnya jelek, alhamdulillah buat perbaikan kami. Malah kalau komentarnya bagus, nggak ada masukan bagi kami, Pak. Gitu. Jadi mohon izin, Bapak Ibu, ada yang komentar, Pak, itu kok ribet amat, Pak, apa gitu. Komentar aja, Bu. Biar kami nanti bisa memperbaiki kira-kira bagusnya seperti apa. Mas Fadli? Siap, izin Bapak. Siap. Dari saya, sepertinya ini Pak, kita sambil berjalan saja Pak, mengingat aplikasi ini juga bagi peserta masih baru ya Pak. Iya, Siapun siap. melihat menu-menu di aplikasi COP, dari segi tampilan sih Pak, kita bisa mengerti, lebih mudah dipahami Pak. Cuma nanti mungkin pada pelaksanaannya seperti upload video, upload ini Pak, apa namanya, jurnal seperti itu, mungkin kita lebih koordinasi ke PIC masing-masing angkatan kali Pak. Siap, siap, siap. Izin Pak bertanya, misalnya kita kan dalam satu hari maksimal 2 JP itu Pak. Nah, misalnya kita besok kita akan melakukan diskusi online melalui Zoom. Nah, malamnya kita buka forum, apakah itu hitungannya lebih 2 JP gitu Pak? Misalnya kita untuk sebelum diskusi besok nih kita buka forum dulu di aplikasi COP-nya, forum diskusi gitu Pak. Kita buka malam sampai jam 1 gitu, jam 1 siang besoknya. Nah, terus jam siangnya itu baru kita diskusi Zoom. Itu apakah sudah secara ini kan Pak itu sudah melebihi 2 JP itu Pak. Apakah diskusi ini dihitung 2 JP atau di Zoom-nya 2 JP lagi, atau kita ketika kita lebih dari 2 JP tetap dihitung 2 JP per hari gitu Pak. Oke, baik. Izin ya, saya mau share screen sedikit aja Pak. Jadi kalau kami sudah ini Pak, sudah mengidentifikasi
Jadi tahun 2020 itu peserta ada yang berdiskusi sampai 3 hari, Pak. Jadi tahun 2020 ada peserta komunitas begitu berdiskusi selama 3 hari. Karena belum ada aturannya, jadi selama 3 hari itu pembahasannya sama, Pak. Pembahasannya ya satu pembahasan, tapi panjang sampai 3 hari pembahasannya itu. Akhirnya karena belum ada aturannya, kami bikinlah 6 JP. Namun setelah dievaluasi, ya sepertinya nggak boleh seperti itu begitu. Jadi dilama-lama ini sama komunitas, Pak, supaya JP-nya banyak, dilama-lamain pembahasannya. Padahal kadang-kadang pembahasannya juga sederhana begitu. Ada pembahasannya sederhana, simple, tapi dibikin panjang sampai 3 hari. Jadi sehari 2 JP, besok 2 JP, besoknya lagi 2 JP. Jadi 6 JP lah. Hanya pembahasan sederhana. Nah, dari hasil evaluasi itu, kami akhirnya menyepakati bahwa di pedoman penyelenggaraan untuk evaluasi pembelajaran di perhitungan, mohon izin nih Pak, ada perhitungan. Ketentuan perhitungan konversi pembelajaran COP adalah sebagai berikut gitu. Nah, di poin yang pertama ini akumulasi jam belajar komunitas maksimal 2 JP per hari. Jadi misalnya pagi udah 2 JP, sore 2 JP, tetap yang dihitungnya nanti hanya 2 JP. Yang sorenya atau nanti dipilih yang mana nggak dipakai. Gitu. Jadi kalau dalam melaksanakan kegiatan, satu hari akumulasi jam pelajarannya hanya 2 JP yang diakui, Pak. Mohon izin yang diakui. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa lah, kita mau 3 jam aja begitu. Walaupun yang diakui cuma 2 JP, yang penting kan ilmunya begitu. Nah, terserah Pak itu. Cuma yang dari sisi pengakuannya dari LAN ya, jadi kami bukan mengada-ngada Pak, dari LAN itu hanya 2 JP per hari. Nah, terkait yang diskusi, kegiatan pembelajaran metode diskusi itu maksimal 2 JP per topik diskusi yang diselesaikan. Begitu. Nah, jadi mohon izin kalau nanti bikin kegiatan per hari saja, Pak. Jadi hari ini misal diskusi, besok nanti kita virtualnya gitu, Pak. Jadi boleh tuh nanti materinya, Pak. Materinya sama kan tapi modelnya beda. Satu diskusi web forum, satu nanti diskusi menggunakan Zoom meeting begitu. Jadi kayak apa ya? Penguatannya lah begitu, Pak. Gitu. Tapi kalau bisa nanti judul kegiatannya dibikin berbeda, Pak. Judul kegiatannya karena akan muncul di sertifikat. Gitu. Baik, siapa? Terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi, mohon izin Bapak Ibu. Bu Putri, mohon izin Bu Putri. Ya, Pak. Kira-kira Bu Putri mau kasih tutorial nggak ini ngupload video di YouTube? Mungkin sebentar. Oh, jadi gini Pak, ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Jadi kami juga dulu dapat teguran pernah dari Ditjen Imigrasi terkait video pembelajaran yang di-share di YouTube. Jadi memang pembelajaran itu ada yang sifatnya rahasia. Jadi kayak misalnya imigrasi, intelijen gitu ya, membahas intelijen, terus aplikasi-aplikasi di imigrasi, terus di lapas tuh Pak, terkait pengamanannya itu sifatnya rahasia gitu. Nah, jadi videonya itu ke publik gitu Pak, aksesnya ke publik, jadi terlihat. Nah, itu kami dikomplain pernah gitu. Nanti mohon izin di YouTube itu ada privilege-nya Pak. Nanti diupload di YouTube itu ada privilege-nya, bentuknya public, private gitu. Nanti bentuknya private. Jadi tidak bisa dicari di pencarian maupun tidak terlihat di YouTube. Yang bisa itu yang mengetahuinya hanya linknya saja.
begitu, yang punya linknya saja. Jadi sifatnya dia private. Gitu. Nah mungkin nanti tata cara ngupload video di YouTube nanti diajarin sama Bu Putri ya, kali Bu Putri ya. Siap. Oke. Sebelum beralih ke Bu Putri, terkait pembuatan kegiatan pembelajaran dan penguploadan bukti kegiatan pembelajaran, ada pertanyaan nggak Pak? Izin Pak, mau bertanya Pak. Siap, silakan Bu Hardina. Siap, izin bertanya gini Pak, sebelum penambahan kegiatan itu kan ada pemilihan jam ya Pak ya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Iya, Nah, untuk benar. memenuhi 2 JP itu minimal berapa jam yang harus kita pilih gitu Pak? Jadi kita tahu startnya dari jam berapa, selesainya sampai jam berapa Pak, izin Pak. Kalau di dalam pembelajaran, JP-nya itu 45 menit tuh. Jadi kalau misalnya 2 JP berarti dia 1,5 jam, 90 menit. Nah untuk amannya dilebihin aja biar rekan-rekannya nanti bisa absen. Siap Pak, izin juga Ya. Pak mau bertanya kalau Iya, untuk siap. presensinya itu berarti dia bisa ngisi presensi tergantung sampai jam berapa selesai kegiatannya Pak ya? Iya, benar. Siap. Jadi kalau misalnya presensinya udah Ibu misalnya bikin mulai dari jam 8 sampai jam 10. Nanti diingetin Bu, kawan-kawan kita absen dulu. Absen dulu. Nanti kalau misalnya sudah lewat jam 10, dia nggak bisa absen lagi Bu. Oh, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, ya begitu. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut aja ya, menghemat waktu. Bu Putri dipersilakan. Baik, siap. Izin share screen, Bapak. Nah, baik Bapak Ibu, izin nanti ketua atau sekretaris ataupun anggota yang bertugas untuk mengupload video, nanti akan saya mintakan emailnya yang akan didaftarkan sebagai kreator selain karena kreator utama kan di kami, jadi kreator tambahannya nanti emailnya dimasukkan. Jadi misalnya Bapak Ibu emailnya sudah dimasukkan sebagai kreator pada channel COP Badikat Kepri. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah ada yang punya YouTube ataupun sudah ada yang jadi YouTuber, mungkin sudah pernah membuat video. Pertama diklik buat di bagian atas, lalu upload video. Bu Putri, izin Bu, mungkin dicontohkan ininya link apa invitation-nya Bu? Oh ya siap. Untuk invitation, saya stop share dulu Bapak Ibu. Nah, untuk invitation, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan emailnya ke saya, nanti akan saya masukkan ke YouTube, dan di email masing-masing Bapak Ibu akan masuk invitation dari YouTube seperti ini. Jadi, nanti akan ada pemberitahuan bahwa kita telah diundang untuk mengakses channel COP Badikat Kepri. Jadi Bapak Ibu tinggal mengaccept ataupun menyetujui undangan dari channel COP. Tinggal diklik, lalu beralih ke channel COP. Nah, lalu Bapak Ibu buat untuk memasukkan videonya, klik create ataupun buat. Jika bahasa dalam YouTube-nya bahasa Indonesia, buat. Kalau bahasa Inggris, create. Lalu upload video. Lalu dipilih videonya dengan klik select file. Misalnya, yang akan diupload adalah video ini, diklik. Lalu klik open.
Nah, di sini akan ada details video elemen, check, dan visibility. Pertama, Bapak Ibu ketik judulnya, misalnya pengarahan tentang COP. Lalu isi deskripsinya mengenai tentang judulnya tersebut, video tentang COP. Misalnya seperti ini. Untuk thumbnail bisa dipilih atau tidak, itu terserah. Lalu untuk made for kids atau not made, ini pilihan untuk apakah video itu dibuat untuk anak-anak ataupun bukan untuk anak-anak. Misalnya dibuat untuk anak-anak, diklik. Kalau tidak, ini diklik di bawahnya. Misalnya ya, lalu kita klik next. Untuk ini kalau mau ditambahkan boleh, tapi kalau tidak di next juga boleh. Lalu di next lagi. Nah, di sini Bapak Ibu visibility-nya dipilih apakah di private ataupun di hanya yang punya akun yang bisa mengakses dan orang-orang yang dipilih bisa public atau unlisted. Kalau public diklik, kalau private diklik. Misalnya ini public Bapak Ibu. Lalu tinggal klik publish. Lalu kita menunggu uploading video sampai selesai. Misalnya, ini kan kita nunggu lama nih Bapak Ibu. Misalnya videonya sudah terupload. Nah, linknya misalnya ini misalnya linknya itu ini, Bapak Ibu di copy, yang ini di salin ya bahasa Indonesianya, disalin, lalu dikopikan di akun COP-nya untuk mengupload videonya. Di contoh video aja, Bu Putri. Ini belum Satu aja. berhasil diupload. Video YouTube salah satu aja ya itu mungkin. Oh, boleh sebentar. Tuh learning journal tuh. Yang learning journal Bu Putri. Oh, ini Latsar. Jadi kalau Latsar itu Bapak Ibu learning journalnya bikin video gitu ya. Kalau kita learning journalnya sederhana aja, cuma tulisan singkat saja gitu. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul, jika sudah selesai upload, linknya akan muncul di atas, lalu diklik salin, lalu masukkan ke video di sini. Oh, sebentar saya masuk dulu. Nah, di video, diklik tambah video, lalu disalin linknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, beri judul tadi, apa ya tadi? Judulnya. Perencanaan COP misalnya. Ini misalnya sama keterangannya. Untuk kategori, boleh dipilih. COP, lalu simpan. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu, daftar videonya. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Mungkin sudah mengerti semua. Iya guys ya. Mungkin sudah YouTuber semua. Iya, YouTuber Iya. semua mungkin. Ya YouTuber. Sekarang udah generasi milenial ya, jadi pada
mudah lah begitu ya mengupload ke YouTube mah. Siap, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan baik yang ada di pembahasan hari ini maupun di luar terkait COP. Mohon izin Pak, jadi untuk yang kegiatan besok ini berarti sudah harus didaftarkan sekarang gitu? Iya, siap Pak. Boleh sekarang, boleh malam Pak. Oh Nanti iya, kalau maksudnya, luangnya aja. nah, iya. Siap, siap Pak. Siap. Karena kalau tadi, saya pikir sudah dipandu oleh host ya, di Kepri ya. Tadi karena dari keputusan yang kami buat pagi tadi itu bahwa besok kita sudah sepakati, cuman tidak masuk dalam aplikasi sih. Apakah nggak tahu apakah memang sudah dimasukkan atau belum, tapi yang jelas pagi tadi sudah ada kesepakatan kegiatan besok kita apa, membahas tentang apa, jam berapa, itu sudah kesepakati. Tapi hanya kesepakatan aja gitu, tapi belum sebagaimana yang dipandu oleh Pak Sofyan tadi gitu. Siap, siap Pak. Mohon izin, mungkin ini Pak, ada Bapak Ibu yang belum tahu bikin create Zoom. Nanti kendala juga itu mungkin Pak. Belum pernah bikin create Zoom gitu. Saya belum tahu, Pak. Belum tahu Oke, kita. ya siap. Oke. Bu Putri bisa dicontohkan Bu buat create Zoom Bu. Dari login Bu, dari login ya Bu. Kalau login saya LN. Saya keluar. Oh iya ya, bener ya. Gimana caranya ya? Nanti kalau buka aplikasi Zoom, lalu nanti ada pilihannya sign in atau apa ya, pokoknya dipilih sign in, lalu masukkan email dan password yang diberikan oleh Badiklat. Kalau sudah sign in, nanti Bapak Ibu halaman awalnya akan seperti ini. Kalau ini karena saya sedang bergabung di Zoom, makanya return to meeting, kembali ke meeting. Kalau masih belum sedang di Zoom, ini menunya akan meeting, pertemuan. Bu Putri, belum di share screen Bu. Oh belum? Oh maaf. Izin Bang, kalau share screen Zoom dia nggak bisa Bang. Nggak bisa ya? Oke. Atau nanti Bu Putri bikinin video singkat bisa nggak Bu? Buat Boleh. Oke. Nanti dibikinin Bapak Ibu ya. Ya, mohon izin buat nanti registrasi. Kalau mungkin nanti kepentil ya Pak. Gitu ya. Kalau misalnya nanti berkendala, ternyata nggak bisa juga, kita punya PIC Pak yang siap membantu. Jadi kita sudah masukkan PIC di masing-masing WA gitu. Nanti tinggal dikontak saja. Misalnya kami mau bikin kegiatan besok gitu. Kami terkendala, udah belajar, udah ini nggak bisa juga Pak gitu. Nanti dihubungin PIC-nya nanti biar dibantuin. Gitu. Tapi mohon izin Bapak Ibu nanti jangan ini ya ketua dan sekretarisnya kerjanya sendirian begitu. Nanti ada 7 kegiatan, 7-7-nya yang bikin notulensi 1 orang gitu Pak. Bisa digilir Pak begitu. Supaya sama-sama kita gitu, sama-sama belajar. Mohon izin. Mungkin dari saya itu, ada yang lain? Oke, Bu Putri sepertinya sudah jam 4 juga, mungkin Bapak Ibunya mau pulang. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pengarahannya dari Bapak Sofyan. Mudah-mudahan pelaksanaan COP ini berjalan dengan lancar dan jika ada Bapak Ibu yang ingin tanyakan, silakan hubungi PIC masing-masing dari COP tersebut.
Demikian, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Mohon Pak izin. Sofian, mohon izin sebentar. Siap, Untuk siap. rekaman atau link biar bisa di review ulang apa yang sudah dibahas barusan, bisa di-share lagi Pak, mungkin bisa dibaca oleh kawan-kawan atau ditonton Pak. Oh iya, siap, Izin, siap. nanti rekaman dari virtual Zoom ini akan saya share di grup Bapak izin. Jadi teman-teman yang belum bergabung Kami bisa sebagai nahkodanya juga bakal menyampaikan ke kawan-kawan kan harus paham dulu Pak. Jadi kita harus review lagi nih videonya Siap. Pak. Mungkin tadi ada terputus, kami sholat. Siap, Enak siap. lah dana kodanya. Mantap Pak Nikoda. Ya Pak Nurhadi. Siap, siap. Baik, Baik, assalamualaikum izin, warahmatullahi izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih ya, terima banyak. kasih Bapak Ibu. Izin saya Bapak Ibu. Izin.